Tuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kita mulai pengawasan pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alhamdulillahi rabbil rabbil alamin. alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal ladzina الذين an'amta أنعمت alaihim. عليهم Ghairil maghdubi غضب alaihim عليهم ولا الضالين. waladdallin. Amin. آمين. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menurunkan anzalas sakinah, menurunkan sakinah ya kepada orang-orang mukmin. Kita mendapatkan ketenangan itu adalah ketenangan yang Allah turunkan ya. Karena keterangan itu adalah sesuatu yang Allah berikan ya, bukan sesuatu yang bisa dikejar. Maka bersyukur Allah memberikan ketenangan kepada kita semua. Juga bisa pagi hari ini Allah bangunkan kita semua untuk sholat subuh, kemudian beraktivitas ngaji pagi hari ini. Semoga ini menjadi hari-hari, waktu-waktu yang penuh berkah. Kita juga aktivitas pagi hari ini ya, kita bersilaturahim, kita mengumpulkan beberapa kegiatan dalam satu waktu, beberapa kebaikan dalam satu waktu. Insya Allah bukan juga sekadar ngaji, tapi juga bersilaturahim. Kemudian juga mungkin juga ada yang sambil multitasking ya, tidak apa-apa, mungkin sambil menyiapkan aktivitas untuk keluarga pagi hari ini. Semoga ini adalah cara kita mendapatkan berkahnya doa kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Juga selawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, suri toladan, manusia terbaik dan Allah utus untuk memperbaiki akhlak ya, menunjukkan kepada umat kepada manusia ya, memberikan rahmat untuk seluruh alam. Dan kalau kita ngaji siroh ya, kita sudah sering ya membaca siroh Nabawiyah, mengkajinya, maka yang paling menonjol dari kisah kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah tentang akhlak mulia, tentang keluhuran akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menjadi contoh untuk semua kalangan, untuk semua generasi, untuk semua peran-peran yang dijalankan oleh umat manusia, baik itu yang berperan sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai guru, gitu ya. Itu adalah contoh dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kita mungkin belakangan mendengar isu miris ya yang sekarang lagi trending viral, bagaimana anak sekolah yang nggak disiplin ya merokok di lingkungan sekolah ya. Ini tentu penyikapan bagaimana cara mensikapinya baik itu guru orang tua ya terus juga siswa itu yang kita membuat eh, harus introspeksi gitu kan ya ketika melihat bagaimana penurunan kualitas dari sisi penghormatan terhadap guru ya bagaimana kedisiplinan dan orang tua memainkan peranan dalam hal pendidikan itu ya bukan menjadi pembela anak ketika anak yang salah itu kan ya dan ini menjadi pelajaran buat kita semua dan kita bersyukur ya Allah memberikan
diturunkannya, diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah berkah besar ataupun rahmat yang sangat besar dari Allah untuk umat manusia yang membimbing manusia dari zaman yang gelap, jauh dari akidah menuju terang benderang. Karena para ahli sejarah sepakat bahwa tahun atau abad ke-6 Masehi itu adalah abad paling buruk dalam sejarah umat manusia. Bahkan ya, tahun 536, 540 Masehi itu zaman-zaman kegelapan untuk umat manusia. Bagaimana kelaparan, bagaimana hubungan antar manusia ya. Sampai kemudian manusia sesama manusia itu saling eh, merendahkan, saling direndahkan gitu ya. Eh, Padahal di saat itu ada peradaban besar, ada Romawi dan Persia. Tapi alhamdulillah Allah mengutus kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah lahir tahun 610 Masehi ya. Kemudian dalam hitungan tahun setelah itu umat manusia menjadi umat yang beradab gitu ya. Menjadi umat yang eh, terang benderang dibimbing oleh cahaya tauhid. Alhamdulillah. Ibu bapak yang Allah rahmati, kita sekali lagi ketika membaca Sirah Nabawiyah, kita belajar sejarah. Kenapa kita perlu belajar sejarah? Karena bukan hanya tentang memori masa lalu, tapi ini tentang bagaimana kita juga belajar ya, belajar hidup ya, karena guru yang paling berharga, pengalaman adalah guru yang paling berharga katanya. Tapi itu sebenarnya kurang tepat ya statement itu. Karena tidak harus ngalami dulu untuk dapat mengambil pelajaran. Karena kita bisa baca dari sejarah, baca dari bagaimana riwayat, bagaimana pembelajaran, ibroh dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Karena kalau selalu harus mengalami, waktu kita terbatas, ya umur kita juga terbatas, gitu kan ya. Maka belajar sejarah juga adalah untuk prediksi masa depan, ya, memprediksi masa depan. Karena tabiatnya sejarah itu adalah sesuatu yang berulang, sesuatu yang eh, berulang secara karakternya ya. Mungkin yang membedakan adalah tokoh dan zamannya saja ya. Bagaimana runtuh dan bangunnya sebuah peradaban, bagaimana eh, orang mendapatkan kemuliaan, orang juga mendapatkan kehinaan, itu bisa diambil dari pelajaran dari sejarah. Bahkan Al-Quran itu adalah sepertiganya tentang kisah, tentang sejarah ya, tentang kisah-kisah yang dipilihkan untuk menjadi pelajaran bagi umat manusia. Ibu Bapak yang Allah rahmati, kita melanjutkan ngaji sirah. Pekan lalu kita membahas tentang bagaimana hubungan keluarga ataupun juga peran suami istri ya. Bagaimana hubungan di dalam keluarga, Rasulullah memberikan contohnya untuk kita semua. Mungkin saya summary ya pertemuan terakhir tentang bagaimana sikap adilnya Rasulullah kepada para istrinya. Adil ya, semampu yang bisa dilihat oleh panca indera, dirasakan oleh oleh eh, fisik dan raga manusia atau pikiran manusia. Yang kedua, Rasulullah adil dalam hal-hal yang bersifat duniawi, ya, bahwa perempuan seperti halnya laki-laki juga punya hak untuk berpendapat, ya, hak untuk mengutarakan pendapatnya, berargumen, ya. Kemudian juga Rasulullah memperbolehkan mereka untuk mengkoreksi kalau diperlu, kalau memang eh, ada yang dibutuhkan, bahkan meminta pendapat untuk dari istrinya. Di sesuatu yang tabu di zaman itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah teladan bahwa Rasulullah itu menjaga penampilan, bahwa itu juga adalah hak perempuan. Senang bila suaminya ganteng, berdandan, dan memenuhi kebutuhan fisik dan rohani dan batinnya. Ya. Maka ini juga tuntunan kepada para suami ya juga untuk eh, menjaga penampilan. Begitupun juga dengan istri tentunya.
Karena kewajiban istri adalah melayani suami dan taat pada suami. Melayani dan taat pada suami. Maka juga bagian dari sunnah adalah ketika para suami pulang kerja, pulang dari perjalanan, ngabarin dulu ke istri. Ya, dan ini sesuatu yang rutin juga ya. Saya juga sering ditanya sama istri, sudah sampai mana ya, jam berapa nyampe gitu ya. Ternyata itu adalah bagian dari sunnah, bahwa memberikan kabar kepada orang yang di rumah, istri terutama itu ya, ketika kita dalam perjalanan. Supaya apa? Supaya istri punya sempat waktu untuk menyisir minimal. Menyisir itu lebih ke kias bahwa berdandan atau mempersiapkan diri menyambut suami datang pulang ke rumah. Ini juga bagian dari adab dan hak suami istri uh, yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita membayangkan betapa kaya, betapa luasnya ya tentang ajaran Islam, adat Islam. Bahkan ya Rasulullah itu mengingatkan buat kita semua ya, para suami, para istri gitu ya. Cucilah pakaian kalian, aturlah rambut, bersiwaklah, berdandanlah dan bersih-bersihlah. Sesungguhnya Bani Israel dulu tidak melakukan semua itu. Sehingga istri-istri mereka berselingkuh ya. Juga juga pun para istri ya, jangan membuat ruang suami kemudian eh, tidak menyukai eh, istri itu ya. Dan itu adalah di antara adat Islam ya, ya itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang keempat juga tentang Rasulullah ya, eh, dalam hal muamalah bersama istri-istrinya. Bagaimana strategi untuk membina eh, karakter, membina rumah tangga, pembinaan yang baik bagi mereka ya. Dulu ya tabiat wanita juga pencemburu, kemudian namun beliau menerima kecemburuan itu dengan sabar ya, kecuali jika sudah keluar dari batas kewajaran ya. Ini kita kisahkan ya, bagaimana hubungan antara para istri itu kan ya, para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah mengingatkan ketika ya cemburu, ibumu sedang cemburu kata Rasulullah. Tapi ketika itu di luar batas misalkan sampai mengejek gitu ya, mengejek fisik ya, rasis gitu ya, atau eh, membuka aib gitu ya. Rasulullah tegas mengingatkan agar itu tidak dilakukan gitu ya. Jadi 4 poin itu yang kemarin kita bahas di pekan lalu ya. Kita lanjutkan di hal selanjutnya adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat mereka ke akhlak yang mulia. Ini juga tanggung jawab ya suami istri, bukan hanya nafkah fisik, nah, ya, tapi juga bagaimana membina ya, membina rumah tangga, mengangkat akhlak ya. Dan Nabi mencontohkan, Nabi mengangkat mereka para istri itu adalah kepada akhlak kenabian, dan mereka nggak dapat berpaling dari jalan, eh, nggak mereka diarahkan ya, supaya ada pada jalur kenabian ya, karena istri Nabi adalah Ummul Mukminin, ibunya para kaum muslimin ya. Tentu peristiwa terbesar dalam hal ini adalah barangkali adalah ketika mereka minta ya, minta sesuatu ya, agar penghidupan dan nafkah mereka diluaskan. Sementara itu Rasulullah mengambil jalan hidup adalah berpaling dari dunia dan mengejar akhirat. Pernah suatu ketika ya, ini sempat kita singgung kemarin ya, bagaimana sebenarnya suami itu adalah bertanggung jawab untuk menafkahi istri gitu ya. Bekerja suami itu adalah tanggung jawab suami untuk bekerja mencari nafkah ya, kemudian memberikan nafkah yang eh, selayaknya, menurut kecukupan ya, menurut standar kecukupan gitu ya. Tapi kalau suami sudah bekerja keras ya, suami sudah mencari nafkah, itu kurang gitu kan ya. Maka ini adalah tanggung jawab.
kewajiban istri adalah untuk taat ya pada pada suami, itu kan ya. Beda kasus kalau suami sudah berleha-leha, santai-santai ya, nggak mau mengambil beban tanggung jawab itu gitu ya. Maka uh, ada hak istri juga yang bisa ditunaikan untuk uh, minta tanggung jawab pada suami, gitu ya. Nah, dalam hal ini ya, pernah suatu ketika uh, istri Nabi ini ada juga yang mungkin merasa ingin uh, kebutuhan eh, apa namanya minta 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 kelebihan ya, minta eh, nafkah ya, nafkah eh, harta yang cukup itu kan ya. Padahal Nabi itu memilih jalan hidup untuk hidup bersahaja. Nabi kaya ya, kaya kaya raya itu ya, sangat kaya itu kan ya. Karena Nabi itu ketika ada peperangan ya dan ada rampasan perang, 20%-nya itu punya Nabi itu, haknya Nabi itu kan ya. Diatur itu di dalam Al-Qur'an itu kan ya, bahwa seperlima dari rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Nah, ini ketika Nabi adil terhadap istri ya. Nabi sayang pada keluarga itu kan ya, dan paling menyayangi pada keluarganya ada ya keluarga Nabi ya Nabi itu kan ya. Tapi kalau meminta sesuatu yang di luar kesanggupan ataupun juga eh, tidak sejalan dengan visi hidup gitu ya, Nabi diberikan eh, hak ya oleh Allah ya, dan menegur istrinya untuk mengambil pilihan ya, ambil konsekuensi ya. Eh, Beliau minta mereka menentukan pilihan, tetap bersama beliau dengan konsekuensi mau menerima kehidupan yang berorientasi kepada hari akhir, atau cerai dan menyerahkan urusan mereka di tangan mereka sendiri. Ini adalah contoh dari keadilan dan dan contoh dari ketegasan ya yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 28 ayat sampai 29 ya. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menghendaki kehidupan dunia dan pembiasaan dan perhiasannya, maka marilah ku beri mut'ah dan aku ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Tapi jika kalian menghendaki Allah, Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah telah menyediakan untuk orang-orang yang berbuat ihsan di antara kalian pahala yang besar. Nah, ini ketegasan ya, dan eh, Nabi ya, eh, dan para istri Nabi ditegur itu kan ya. Dan memang tabiat manusia itu kan ya, ingin eh, berkecukupan dalam hal kebutuhan eh, perhiasan dunia ya. Tapi karena ini adalah bagian dari tuntunan nubuah ya, tuntunan kenabian ya, mengangkat mereka kepada akhlak kenabian, dan mereka adalah ummul mukminin ya, teladan bagi kaum muslimin itu ya. Ah, ini dikoreksi ya, kemudian menjadi pelajaran untuk kita semua, ah, umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, tentang memang tadi ya, bahwa para istri juga punya hak untuk berpendapat gitu ya. Itu dicontohkan oleh Rasulullah ya. Tapi pada batas-batas batas tertentu ya, jangan sampai ya suami sudah bekerja tapi kemudian dikeluhkan gitu kan ya. Karena salah satu eh, awal kerusakan keluarga adalah dimulai dari istri yang hilang rasa syukurnya, istri yang em, mengeluh lelah dalam mengurus rumah tangga. Nah, memang menarik ya dalam sejarah itu ya. Dalam Sirah Nabawiyah, kalau kita belajar tentang sosiokultur masyarakat Arab, orang Mekah dan orang Madinah ternyata punya karakter yang berbeda dalam hal eh, bagaimana suami berinteraksi dengan istri. Ya, atau bagaimana sikap wanita di Mekah dengan wanita di Madinah itu ada perbedaan karakter ya.
wanita Mekah dengan wanita Madinah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas dari Umar berkata ya. Jadi Allahu Akbar, sekiranya baginda tahu wahai Rasulullah, kami orang-orang Quraisy dulu adalah orang-orang yang terlalu mendominasi terhadap istri-istri kami. Setelah sampai di Madinah, kami mendapati suatu kaum yang kalah oleh istri-istri mereka. Akhirnya istri-istri kami belajar dari mereka. Nah, ini hadis ini mengatakan bahwa karakter orang eh, wanita Mekah dengan wanita Madinah itu beda itu kan ya. Jadi orang Mekah itu wanitanya lebih cenderung tunduk ya, patuh ya, dan suaminya dominan gitu ya. Tapi di Madinah eh, wanita ini sudah bahkan cukup dominan itu ya. Dan ini kemudian namanya budaya kemudian teralkulturasi ya, ter, ter terjadi asimilasi budaya itu ya antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, orang Mekah dan orang Madinah gitu ya. Itu sesuatu yang mengagetkan untuk para suami orang orang Quraisy, orang Mekah itu kan ya. Kok berani istrinya berkata eh, misalkan eh, mendebat suami itu kan ya. Itu sesuatu yang tabu untuk masyarakat Quraisy ya. Nah, kata Sayyidina Umar, suatu hari aku marah kepada istriku. Tiba-tiba ia protes. Nah, aku tidak mau dikritik olehnya, kata Sayyidina Umar ya. Tapi dia malah mengatakan, jangan menolak jika aku mengkritikmu. Demi Allah, istri-istri Rasulullah saja mengkritik beliau, bahkan salah seorang di antara mereka membiarkannya dari pagi sampai malam. Aku, kata Umar berkata, sungguh telah gagal dan rugi orang yang melakukannya di antara mereka. Apakah salah seorang di antara mereka merasa aman jika Allah murka kepadanya lantaran kemarahan Rasulullah sampai ia binasa? Rasulullah tersenyum dan aku berkata kata Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, aku telah menemui Hafsah. Hafsah itu adalah putrinya Rasulullah dan aku katakan kepadanya, jangan terpedaya jika madumu lebih dekat dan lebih dicintai oleh Rasulullah. Ya. Madumu berarti istri Rasulullah yang lain. Beliau Rasulullah SAW tersenyum lagi dan bertanya, apakah aku cukup ramah wahai Rasulullah? Nah, Rasulullah menjawab singkat, iya gitu ya. Ini ini sih mengingatkan juga ya, ketika tahu bahwa oh Sayyidina Umar takut ya, takut yang melakukan itu adalah eh, putrinya Hafsah ya. Begitupun juga Abu Bakar ya menegur Aisyah ya supaya menjaga jangan sampai Rasulullah marah ya, karena eh, kalau Rasulullah marah itu kan ya, sampai Rasulullah marah ya, kemudian eh, Allah tidak ridho itu ya, Allah murka pada mereka ya. Nah, ini eh, tapi kisah ini menunjukkan tentang buat Sayyidina Umar orang Mekah ya, orang-orang Muhajirin sesuatu yang mengagetkan ya ketika eh, ada istri yang eh, berani kepada suami itu kan, dia berani dalam artian mendebatnya ataupun juga berargumen ya. Kata Sayyidina Umar, selanjutnya aku pun duduk dan mengadahkan kepala ke atas. Demi Allah, di rumahnya aku tidak melihat sesuatu yang dapat menarik penglihatan kecuali 3 lembar kulit binatang. Nah, ini kesaksian Sayyidina Umar tentang eh, bagaimana bersahajanya, bagaimana sederhananya rumah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nggak banyak perhiasan, nggak banyak perabot rumah tangga, ya. Aku berkata Sayyidina Umar, berdoalah wahai Rasulullah agar ia memberi keluasan kepada umatmu. Bangsa Persia dan Romawi telah mendapatkan keluasan rizki, padahal mereka tidak menyembah Allah. Nah, eh, betapa hidupnya Rasulullah sederhana itu kan ya, sampai Sayyidina Umar me- mendesak dalam artian mendesak ya, mendesak Rasulullah gitu ya, atau mendorong Rasul untuk berdoa supaya diberikan keluasan rizki ya. Beliau duduk kemudian bertanya ya kepada Sayyidina Umar. Ini pertanyaan sekaligus juga untuk pelajaran. Apakah engkau masih dalam keraguan, wahai Ibnu Khattab ya, pada Sayyidina Umar? Mereka itu orang Persia, orang Romawi adalah kaum yang kebaikan mereka didahulukan dalam kehidupan dunia. Insya Allah. Nah ini juga pelajaran buat kita nih ya. Ah, ketika doa ya, doa
pengabulan doa ya. Alhamdulillah ketika kita berdoa Allah kabulkan gitu kan ya. Tapi juga jangan bersedih hati ketika doa belum dikabulkan gitu ya. Karena berdoa itu sendiri adalah sebuah kenikmatan ya. Diberikan ilham untuk mau berdoa sendiri adalah sebuah kenikmatan gitu ya. Karena doa adalah bagian dari ibadah ya. Dan Rasul juga mengingatkan ya, jangan sampai menjadi orang yang di kebaikan kebaikannya didahulukan di dunia ya, sehingga tidak mendapatkan sisa untuk akhirat ya. Tentu kita tidak berdoa untuk menjadi miskin ataupun juga kekurangan ya. Tapi memberikan semangat juga ketika dalam keterbatasan ya, kesempitan harta ya, ada optimisme di situ ya. Ada optimisme yang Rasulullah sampaikan bahwa ada pahala akhirat ya. Berdoa tetap terus kita lakukan ya, karena itu adalah bagian dari iman ya. Iman seseorang berdoa pada Allah, berkeyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang ini yang disampaikan di sini adalah pertama tentang ketegasan Rasulullah ya. Ketegasan Rasulullah adil, sayang sama keluarga ya. Tapi kalau sudah menyalahi keluar dari prinsip dan visi rumah tangga itu kan ya. Apalagi tadi eh, kalau wanita menjadi apa namanya tidak sabar ataupun menjadi kadangkala ya si para pelaku misalkan sekarang ya di dunia modern ini kadangkala pelaku korupsi ya suami itu berlaku eh, mengambil harta yang bukan haknya kadangkala didorong oleh ambisi istri gitu kan ya dan ini diingetin ya ini tegas dalam hal ini suami tegas ketika itu melenceng dari eh, visi keluarga ya dari syariat gitu ya maka tegas mengingatkan gitu ya apakah masih sejalan atau enggak dengan kehidupan keluarga ini gitu ya itu yang dicontohkan oleh Rasulullah ya karena ternyata memang betul ya saat ini banyak sekali perilaku korupsi itu didorong oleh nafsu istri itu kan dalam hal mengejar harta dunia seperti itu. Nah, ini Nabi udah memberikan contoh buat kita ya, ditangkis segera itu ya, jangan dibiarkan itu ya. eh, Kaum wanita itu kemudian menghasut suami dalam eh, eh, apa namanya memandang harta dunia seperti itu. Nah, dari poin yang tadi juga kita bisa lihat ya bahwa kita ya tidak lupa bahwa Rasulullah itu kan memang banyak istrinya banyak ya. Tapi beliau tetap menunaikan kewajibannya terhadap mereka dan memberi mereka hak-hak mereka ya. Sebagaimana yang kita lihat beliau juga menjalankan. Nah, Rasulullah men- tetap memberikan hak-hak pada keluarga ya. Tapi Rasulullah juga tidak menghilangkan tugas besarnya ya. Jadi kesibukan keluarga ya, membina keluarga, tapi juga tidak melalaikan keluar. Beliau juga menjalankan tugas-tugas besar, karya-karya besar yang tidak dapat dipikul oleh orang lain ya. Yang itu adalah tugas-tugas yang sangat besar, sangat berat yang dijalani oleh Rasulullah. Beliau sebagai orang politikus ya, ahli perang, strategi dan berbagai urusan itu ya. Nah, ini kalau kalau bandingkan dengan manusia pada umumnya kerja, kalau kita bisa lihat pelajaran dari Rasulullah, kebanyakan manusia kalau sudah disibukkan oleh hal-hal berat, hal-hal yang sulit ya, ngurus keluarga, ngurus pemerintahan, ngurus eh, masyarakat, kadang imbalance atau tidak seimbang, ya. Kan seringkali ya orang aktif di kehidupan masyarakat itu kan ya, dalam urusan masyarakat tapi lupa pada keluarga. Kesohor kemana-mana itu kan ya, profesi apapun ya, apakah itu pendakwah, apakah itu pejabat itu kan ya. Tapi seringkali kesibukan itu ya, kemudian membuat
lupa pada keluarga, ya. Nah, ini Rasulullah mengingatkan ya, tetapi kesempurnaan ini Rasulullah punya banyak istri berkeluarga yang kompleks ini adalah bagian dari kesempurnaan yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa ya? Kewajiban-kewajiban yang beliau emban ya, kewajiban yang beliau lakukan dengan kesibukan yang luar biasa ya. Beliau punya kesibukan tapi kemudian juga kesibukannya dijalankan dengan baik gitu kan ya, dengan karya-karya besar tapi tidak melalaikannya pada kewajiban-kewajiban yang lain. Ya ini uh, pelajaran yang bisa kita ambil juga ya dari Rasulullah SAW. Ya. Sesibuk apapun kita di luar itu kan ya, jangan lupakan keluarga gitu kan pesannya seperti itu ya. Karena seringkali tidak balance ya. Kesohor di luaran tapi anak istri nggak keurus itu ya dan sebagai dan atau istri pun juga demikian. Sibuk bersosialita ya. Jadi ibu sosialita tapi istri dan suami eh, tidak diurus dengan baik ya, tidak dilayani dengan baik. Baik, ini contoh dari Rasulullah. Yang kedua, sebagai suami juga sebagai Rasulullah sebagai ayah ya. Kalau kita lihat bagaimana eh, kisah Rasulullah, peran beliau sebagai seorang ayah. Ini Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik ya. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih penyayang kepada keluarganya dibanding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih lanjut Anas bin Malik ini uh, orang yang banyak meriwayatkan hadis-hadis yang secara tentang keluarga atau hal yang sangat intim di rumah itu ya. Karena beliau memang tinggal di rumah Rasulullah. Anas mengatakan, Ibrahim, putranya yang masih kecil, dulu disusukan pada keluarga Madinah. Untuk itu, beliau sering menjenguknya. Beliau ke sana, kami menyertainya, kemudian beliau masuk rumah dan rumah itu berasap ya. Sedang ibu susunya adalah seorang pendidik. Diambilnya anak itu lalu diciumnya kemudian pulang. Ya, ini kasih gambaran dari sahabat Anas ya. Rasulullah eh, waktu anak terakhirnya yaitu Ibrahim ya, putra dari Maria Al-Qibtiyah itu disusukan kepada keluarga susuan itu kan ya. Itu Rasulullah sering menjenguknya, menciumnya gitu ya. Nah, ini juga tentang persusuan ya. Ada dua pendapat ya. Apakah ini adalah siapa yang wajib untuk menafkahi keluarga untuk menyusukan bayinya gitu ya. Ada dua pendapat ya. Yang pendapat pertama adalah bahwa kewajiban itu adalah kewajiban suami untuk untuk memastikan anak itu dapat air susu, gitu kan ya. Pendapat yang kedua adalah ibu ya. Ibu yang wajib menyusui. Tentang tentang hal ini yang pendapat pertama tadi eh, bahwa suami yang wajib memastikan. Jadi ketika istri ya menyusui maka suami memang kewajiban itu tertunaikan melalui ASI seorang ibu itu kan ya. Tapi kewajiban suami adalah menafkahi si istrinya supaya memastikan dapat ASI yang cukup buat anaknya ya. Tapi kalau ada kasus tertentu misalkan ibu tidak keluar air susunya itu kan ya, maka ayah harus mencarikan uh, ASI atau air susu pengganti kalau ketika ibu tidak keluar air susunya itu kan ya. Ini uh, apa, menyandarkan pada kewajiban memberikan air ASI itu adalah kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada keluarga gitu ya. Maka juga uh, tradisi ada kan ya di Arab itu tradisi untuk menyusukan bayi ya di pedesaan ke ibu susuan seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah juga ya interaksi ini ya memberikan kasih sayang Rasulullah sebagai ayah ya. Ah, Rasulullah tadi kepada Ibrahim ya putranya dijenguknya kemudian begitupun kepada cucu-cucunya itu ya. Ah, banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah ya seperti diriwayatkan oleh dari Umar bin Khattab ya diriwayatkan oleh Abu Ya'la aku dulu melihat Hasan dan Hussein
ya. Hasan dan Husain ini adalah cucunya Rasulullah, putra dari Fatimah beserta Ali. Aku dulu melihat Hasan dan Husain di atas pundak Nabi. Aku katakan, sebaik-baik kuda adalah yang kalian tunggangi. Nabi menyahut, dan sebaik-baik penunggang mereka berdua, gitu. Nah, ini kisah tentang Nabi ya. Bahkan ketika Nabi sedang, kami dulu sedang bersama Rasulullah, kami diundang makan. Tiba-tiba Husain bermain di jalanan bersama anak-anak lain. Nabi segera menemui mereka, kemudian merentangkan tangannya. Husain lari ke sana kemari, sedang Rasulullah mencandainya dan menggendongnya. Lalu meletakkan salah satu tangannya eh, dan di janggutnya, dan tangan yang lainnya di antara kepala dan telinganya. Kemudian menekapnya dan menciumnya dan bersabda, Husain adalah bagian dariku dan aku bagian darinya. Semoga Allah mencintai orang yang mencintainya. Ya, ini sayangnya Nabi ya kepada cucu ya, kepada anak gitu kan ya. Dan ini juga, hadis ini juga mengingatkan pada kita ya untuk mencintai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Husain adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya. Dan kalau kita perhatikan ya, Rasulullah dengan segala keagungannya, ya, namun tetap memberi hak kepada anak-anak, ya, tetap ya ada kesempatan bermain dengan anak-anak, memberikan kesan, ya. Dan ini bukan hanya kepada anak-anaknya saja, ya, tapi bahkan kepada semua anak. Dulu ya Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Haris berkata, dulu Rasulullah menyuruh Abdullah, Ubaidillah, dan Kasir bin Abbas untuk berbaris, kemudian mengatakan, siapa yang menang akan dapat ini dan itu. Ya, Rasulullah dengan anak-anak para sahabat ya, kadang lomba lari ya. Akhirnya mereka berlomba, lalu memberikan hadiah itu ya. Rasulullah meraih, lalu ada yang dinaikkan ke punggung dan dadanya, hingga beliau pun memeluk dan mencium mereka. Nah, interaksi Rasulullah untuk eh, juga memberikan ini ya, kesan pesan kepada para sahabat ya untuk menyayangi anak-anak gitu kan. Dan bukan hanya anak sendiri ya, cucu sendiri, tapi juga anak-anak para sahabat ini ya. Bahkan juga bukan hanya yang laki-laki, termasuk juga anak-anak yang perempuan ya. Nabi Nabi keluar menemui kami sedang bersama Umamah binti Abdul As ya. Ini Umamah ini perempuan ya, berada di atas pundaknya, lalu beliau sholat ya. Beliau ruku, diletakkannya beliau, bila beliau berdiri lalu digendongnya ya. Umamah ya, jadi kisah tentang Rasulullah menggendong putranya, cucunya itu dalam sholat juga terjadi bukan hanya pada Hasan atau Husain, tapi juga pada Umamah. Umamah inilah cucu Rasulullah yang perempuan ya. Putranya Abil As, berarti eh suaminya ini ya, Zainab ya. Zainab itu menikah dengan Abil Al-As gitu ya. Umamah juga diperlakukan sama seperti Rasulullah memperlakukan Hasan dan Husain. Nah, tentang hal ini eh, Rasulullah memberikan pesan pada kita semua ya. Karena dalam sebuah dialog ya, Imam At-Tabari meriwayatkan dari Sa'id bin Yazid bahwa Nabi mencium Hasan. Maka ketika itu dilihat oleh sahabat, ya, sahabatnya namanya Aqra bin Hasib. Ia mengatakan kepadanya, aku ini punya 10 anak, namun tak seorang pun di antara mereka yang pernah kucium. Ini disampaikan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah kemudian ketika mendengar hal itu, kemudian Rasul bersabda, Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi orang lain. Ya. Jadi rasa kasih sayang anak bersama keluarga itu ya, atau ayah dengan anak, ibu dengan anak gitu ya, itu juga harus diekspresikan gitu ya. Mungkin kalau sekarang juga jangan ragu-ragu untuk bilang ayah sayang sama kamu nah itu kan ya, atau mencium anak kita itu ya. Ini adalah bagian dari contoh Nabi ya. Kata Nabi, Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi orang lain. Nah, ini membalik ya. Jadi
apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu ya. Rasulullah kan berdakwah selama 23 tahun ya. Membawa pesan kenabian itu selama 23 tahun. Interaksi Nabi tadi dengan anak laki-laki, cucu perempuan, anak perempuan dan anak-anak para sahabat ini adalah menyadarkan umat dan masyarakat yang ketika itu ya, suatu bangsa yang dulunya suka mengubur anak perempuan hidup-hidup ya. Bayangin ya, ini kan berarti dialami juga oleh sebagian ya atau sebagian sahabat yang dulunya orang-orang yang menyembah paganisme kemudian mendapatkan hidayah masuk Islam itu kan ya. Berarti terbekas kan di dalam hati mereka. Mungkin di antara para sahabat juga ingat ya 10 tahun yang lalu atau berapa tahun-tahun sebelumnya bagaimana mereka malu ketika punya anak perempuan ya. Bahkan dulu mereka mengubur anak perempuan hidup-hidup dan berpandangan bahwa kematian anak perempuan termasuk kemuliaan. Alhamdulillah ya. Tapi kemudian Islam datang ya. Bangsa yang tidak pernah melihat anak perempuan sebagai sesuatu yang diperhitungkan dan menyambut kelahirannya dengan sambutan buruk sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Qur'an. Surat An-Nahl 58-59. Artinya, dan apabila salah seorang di antara kalian, di antara mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya kabar yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Surat An-Nahl ayat 58-59. Dan dari bangsa semacam inilah Rasulullah lahir gitu kan ya. Rasulullah hidup dari bangsa yang seperti itu. Kemudian Rasulullah diutus untuk menghapus tradisi tersebut ya. Maka Rasulullah berikan contoh ya, berikan uh, pengajaran kepada orang ya, dan memberikan mengangkat harkat derajat anak, harkat derajat perempuan itu kan ya. Yang dulu orang malu ketika punya anak perempuan. Ya, dari bangsa semacam inilah Rasulullah lahir, Rasulullah diutus. Ya. Kalau kita membaca pandangan seperti ini ya, maka akhlak yang lahir itu yang dibawa Rasul benar-benar adalah akhlak sifat kenabian, tarbiyah ilahiyah yang diberikan kepada Rasulullah ya. Dan ini Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak itu, tuh ya. Akhlak yang sebelumnya orang itu mengubur anak perempuan hidup-hidup ya, malu punya anak perempuan ya. Tapi Rasulullah kemudian Allah utus Rasulullah membawa sifat kenabian. Jadi syariat ini ya, syariat Islam ini adalah syariat kenabian, bukan tradisi-tradisi Arab itu kan ya. Tapi nubuah ataupun sifat kenabian dan eh, syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus untuk memperbaiki akhlak ya. Jadi teringat ya, terbayang tadi. Makanya tadi ada dialog dengan Akra, aku tuh punya 10 anak tapi nggak pernah menciumnya itu kan ya. Nabi memberikan contoh mencium anaknya gitu ya. Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi orang lain. Nah, ini fundamental banget itu kayak untuk kehidupan masyarakat yang kita mungkin membaca sejarah saat ini ya simple saja gitu. Oh, itu berarti akhlak baik kepada anak gitu kan ya. Memperlakukan anak bermain dengan anak-anak ya. Tapi ternyata waktu itu sesuatu yang tabu, sesuatu yang eh, enggak biasa itu kan ya. Bahwa saat ini ya kita para wanita punya hak yang sama. Ini adalah juga berkah dari diutusnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dulu ya Allah kisahkan di dalam Al-Quran tadi surat An-Nahl, orang-orang tuh sampai mukanya merah padam, malu kalau punya anak perempuan. Ya, tapi saat ini Allah memuliakan perempuan ya, bahkan menjadi jalan surga bagi ayah atau orang tua yang punya anak perempuan dan bisa mendidiknya ya.
Surga ada di bawah telapak kaki ibu, ya. Ini mengangkat derajat perempuan, ya. Maka bersyukurlah, maka bersolawatlah pada Kanjeng Nabi Muhammad lebih banyak, lebih berkualitas lagi. Sebagai rasa syukur, ya, atas diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu bapak yang Allah hormati, ya, eh, tadi peran ayah sebagai Rasulullah sebagai seorang ayah, ya. Rasulullah itu sangat sayang pada putra-putrinya, ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, bahwa di atas mimbar, ya, Rasulullah itu eh, pernah juga, ya, suatu hari kan, eh, Fatimah itu istrinya Sayyidina Ali, ya, dan Sayyidina Ali eh, ada niat waktu itu mau menikahi putrinya Abu Jahal, ya. Ali sempat ada terbesit untuk menikahi Abu Jahal, dan saat itu Fatimah sudah menjadi istrinya, ya. Rasulullah kemudian eh, menjaga, ya, eh, melarang Sayyidina Ali, ya. Rasulullah mengatakan, Sesungguhnya Bani Hashim bin Mugiroh meminta izin, ya. Sesungguhnya Bani Hashim bin Mugiroh meminta izin kepadaku untuk menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Maka aku tidak mengizinkan dan tetap tidak mengizinkan, kecuali jika putra Abu Thalib itu menceraikan putriku dan menikahi putri mereka. Karena putriku adalah bagian dariku, sesuatu yang menggelisahkannya akan menggelisahkanku. Sesuatu yang menyakitkannya akan menyakitkanku. Ya. Rasulullah menjaga Fatimah agar tidak disakiti, gitu, ya. Secara secara ini kan, secara emosi, secara emosi apa namanya, hati, gitu, ya. Eh, Jika eh, kemudian dimadu, apalagi dengan putrinya Abu Jahal, itu kan, ya, yang berseberangan secara ini, ya, secara akidah orang tuanya, ya. Tapi yang kita lihat, ya, betapapun cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, betapapun cintanya, namun Rasulullah hanya akan ridho jika putrinya, ya, itu hidup sederhana sebagaimana kebanyakan orang. Itulah tabiat dari kehidupan yang Rasulullah lakukan, ya. Rasulullah, ya, kalau kita lihat, ya, Rasulullah itu sangat sayang sama keluarga, tapi cintanya Nabi kepada Fatimah, ya. Fatimah itu salah putri Rasulullah yang paling beliau cintai, itu, ya. Tapi cintanya Rasulullah kepada Fatimah itu juga ada batas-batasnya, ya, ada batasan-batasannya. Karena Nabi ingin, eh, tapi tidak memanjakannya secara berlebihan, ya. Kalau ini, ya, saking cintanya Nabi kepada Fatimah itu, kalau Fatimah datang menjenguk Nabi, Nabi itu berdiri untuk siap menyambut Fatimah. Begitupun kalau Nabi berkunjung ke rumah Fatimah, Fatimah itu berdiri dan menyambut Nabi, itu, ya. Nah, tapi, ya, Nabi tetap mengajarkan kepada Fatimah untuk bersikap tawadu, ya, sederhana. Nah, diriwayatkan dari, ya, An-Nasai, dari Sauban, ya. Jadi Fatimah itu suatu hari punya kalung, gitu, ya. Fatimah punya punya kalung pemberian dari Sayyidina Ali, ya. Riwayatnya begini, Fatimah melepas kalung emas di lehernya lalu berkata, ini adalah hadiah yang diberikan oleh Ayah Hasan kepadaku. Nah, Fatimah bercerita kepada Rasulullah. Ketika kalung itu masih di tangannya Rasulullah, lalu bertanya, ya, Hai Fatimah, apakah engkau senang jika orang mengatakan bahwa di tangan putih Rasulullah terdapat kalung dari api neraka? Ya. Beliau langsung keluar dan tidak duduk. Maka Fatimah kemudian menjual kalung itu dan digunakan untuk membeli seorang budak, lalu dimerdekakannya budak itu, ya. Rasulullah SAW memperbincangkan hal itu dan menyatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Fatimah dari neraka. Ya. Ini kalung halal itu kan, ya, tapi Rasulullah menjaga jangan sampai
putrinya terperdaya oleh perhiasan dunia itu kan ya, dan mengingatkan gitu ya, eh, ini karena teladan gitu ya. Fatimah adalah putri Rasulullah, teladan dan agar hidup bersahaja, apalagi di tengah masyarakat yang sangat, yang tidak semuanya juga berkecukupan gitu kan ya. Karena para sahabat itu berbilang ya, kami itu benar-benar merasakan kenyang itu setelah penaklukan Khaybar tahun 7 Hijriah. Sebelumnya yang tahu yang namanya kenyang itu setelah menaklukkan benteng Yahudi Khaybar itu kan ya. Karena banyak harta di situ yang didapat itu ya. Sebelumnya sangat bersahaja itu ya. Dan Rasulullah mengingatkan kepada Fatimah itu ya. Cintanya Rasulullah kepada Fatimah, kepada anak gitu kan. Cinta Rasulullah itu sangat cinta pada anak ya. Tapi tidak memanjakannya ya. Tidak memanjakannya dengan perhiasan. Bahkan diingatkan Fatimah ini eh, supaya nggak berlebihan. Dan Fatimah tahu adab ya. Orang wanita cerdas itu kan ya. Kemudian kalung itu dijual dan diinfakkan, disedekahkan untuk memerdekakan budak gitu kan ya. Dan Rasulullah kemudian memperbincangkan ini ya, memujinya ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Fatimah dari neraka. Dan kisah tentang Rasulullah dan Fatimah ya juga kita bisa baca ya tentang cintanya Rasulullah kepada Fatimah, tapi tetap eh, tetap memberikan porsi ya, porsi untuk juga eh, tidak memanjakan secara berlebihan gitu ya, tidak memanjakan secara eh, harta ataupun juga memanjakan secara keduniawian ya. Ini dikasih tahu bahwa Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan Ali bertanya kepada Ibnu A'bud gitu ya, maukah aku beritahu tentang diriku dan Fatimah? Ini Sayyidina Ali yang mengisahkan tentang kehidupan keluarga beliau dengan Fatimah. Ali menceritakan sesungguhnya ia menarik mesin penggiling hingga membekas di tangannya. Ia menimba air hingga membekas di lehernya. Ini Fatimah yang melakukan. Ia menyapu rumah hingga bajunya berdebu. Menyalakan tungku hingga pakaian-pakaiannya hitam. Ini putri Rasulullah ya. Waktu itu ada pembantu yang datang kepada Rasulullah. Aku berkata, bagaimana sekiranya engkau menghadap ayahmu untuk minta pembantu? Ya. Sayyidina Ali bilang kepada Fatimah untuk didatangkan pembantu. Fatimah pun menghadap. Di sana sedang ada orang yang berbincang-bincang sehingga ia pulang dulu ya. Fatimah nggak enak gitu kan ya. Ini tentang adab juga itu kan ya. Rasulullah sedang ada urusan ya. Beliau Fatimah ini menarik dulu ya, menarik diri dulu ya, tidak menyampaikan di tengah ada kesibukan Rasulullah. Akhirnya keesokan harinya kami datang. Beliau bertanya, apakah keperluanmu kemari gitu ya. Fatimah hanya diam, diam ya, ngerasa sungkan kepada ayahnya ya. Aku berkata, kata saya, begini wahai Rasulullah, ia setiap hari menarik mesin giling hingga membekas di tangannya, memikul gentong hingga membekas di lehernya. Maka ketika ada pembantumu datang, aku perintahkan agar Fatimah menghadapmu untuk meminta pembantu yang dapat meringankan kesusahan hidup yang ia alami. Ya. Ali yang mengungkapkan. Tapi apa jawaban Rasulullah ya? Beliau menjawab, takutlah kepada Allah, wahai Fatimah, tunaikanlah kewajiban Tuhanmu dan kerjakanlah tugas keluargamu. Bila engkau hendak tidur, nah ini wejangan Rasulullah kepada Fatimah, juga wejangan buat kita, ya, untuk kita amalkan. Ketika engkau hendak tidur, bertasbihlah 33 kali, bertahmidlah 33 kali, dan ucapkanlah Allahu Akbar 34 kali. Semuanya 100 kali. Itu lebih baik bagimu daripada seorang pembantu. Fatimah berkata, aku ridho kepada Allah dan Rasulnya, hingga tidak pernah ada yang membantunya. Ya. Ini kesempurnaan akhlak Rasulullah ya. Kesempurnaan juga dari teladan dari keluarga Rasulullah ya. Jadi ini wejangan buat kita juga sebelum tidur ucapkan eh, tasbih, tahmid, takbir ya. 33 kali, 33 kali, terus digenapkan jadi eh, 100 kali ya, dengan takbir 34 kali. Itu yang wejangan Rasulullah kepada Fatimah ya, itu yang lebih baik ya daripada
engkau minta pembantu ya. Jadi Rasulullah sayang pada anak tapi tidak memanjakannya. Bersikap proporsional dan tetap menjaga supaya tidak tergelincir kepada nafsu dunia itu ya. Tetap eh, menyadarkan pada visi hidupnya gitu ya. Visi hidup apalagi memberikan teladan kepada umat, teladan kepada masyarakat itu ya. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Rasulullah ya. Fatimah ya, putri Rasulullah. Dialog tadi juga memberikan buat kita ya wejangan untuk kita semua. Nah, insya Allah semoga kita bisa mengamalkannya ya. Sebelum tidur ya, baca tadi tasbih, tahmid ya, takbir gitu ya, dan doa sebelum tidur tentunya gitu ya. Baik Ibu Bapak yang Allah rahmati ya, ini yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini ya. Semoga kita bisa mengambil ibrohnya tadi tentang poin eh, bagaimana Nabi ya membimbing keluarga ya. Tugas suami juga adalah membimbing istri gitu kan ya. Dan juga peran orang tua sebagai ayah ya. Menyayangi anak, memberikan perhatian ya. Presence hadir gitu ya. Nah, bukan hanya fisik ya, tapi pikiran juga ya. Kadang ada present ada itu ya, tapi sibuk dengan dunia masing-masing gitu ya. Ya, itu juga dialami kan di masyarakat saat ini ya. Sama-sama di ruang keluarga tapi sibuk dengan handphone masing-masing. Tapi tadi kita belajar dari Rasulullah. Hadir, siapa yang menyayangi dia akan disayangi. Siapa yang tidak menyayangi dia tidak disayangi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ah, mari kita ah, belajar dari Nabi ini ya untuk mengamalkannya. Silakan Ibu Bapak kalau ada tambahan, tausiah maupun juga diskusi dipersilakan.